Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan lanjutin part tentang latihan tes CPNS. Nah, buat teman-teman yang mungkin kurang latihan soal buat part ini, teman-teman bisa cek playlist aku di menu profile. Di situ udah aku cantumin banyak sekali latihan soal untuk tes CPNS. Kali ini aku akan bahas tentang latihan soal untuk TIU CPNS. Oke, kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal, seorang pekerja dibayar Rp 800 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 16. Dia akan dibayar tambahan 50% per jamnya untuk selewatnya pukul 16. Jika dia memperoleh bayaran 8.000, pada hari itu pukul berapa dia pulang? Nah, yang pertama kali kita hitung, di sini kita harus ngitung dulu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 16 itu berapa jam. Nah, kalau kita hitung 8 sampai dengan 16 itu berarti dia bekerja selama 8 jam. Berarti untuk gaji awalnya atau gaji pokok itu berarti 800 per jam dikalikan 8 jam atau hasilnya sama dengan 6.400. Nah, ternyata dia mendapatkan bayaran sebesar 8.000. Berarti kita kurangin aja. Di sini 8.000 dikurangi 6.400. Sehingga tambahan gajinya adalah 1.600. Nah, yang dicari adalah 1.600 itu kira-kira berapa jam ke depan. Nah, di sini dia bilang dia akan dibayar tambahan 50%. Berarti tambahannya saja 50 per 100 dikalikan 800. Atau kalau kita sederhanain, di sini setengah dari 800 atau nilainya adalah 400. Berarti untuk gaji setelah tambahan atau gaji setelah pukul 16 itu sama dengan gaji awalnya tadi. Berarti 800, kemudian ditambah dengan tambahannya yaitu 400. Sehingga hasilnya adalah 1.200. 1 jamnya 1.200, yang mau dicari adalah 1.600 itu berapa jam kayak gitu. Berarti boleh pakai perbandingan 1.200 itu sama dengan 1 jam. Kalau 1.600 sama dengan X. Nah, kayak gini, kita coret aja nolnya, coret-coret, 12 dibagi 4 hasilnya 3, 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Kalau kita kaliin silang, berarti X akan sama dengan 4 per 3 jam. Atau kalau kita hitung 4 per 3 jam adalah 1 jam 20 menit. Nah, berarti dia pulang dari jam 16.00, kemudian ditambah 1 jam 20 menit. Atau dia pulang pukul 17.20, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, next kita ke soal berikutnya, soal nomor 11. Sebelum itu, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, di sini ada soal, seorang mahasiswa melakukan percobaan di laboratorium dan mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan populasi kuman yang bersifat X dengan populasi kuman yang tidak bersifat X adalah 5:3 dan bahwa 3/8 dari kuman yang tidak bersifat X adalah jantan. Yang dicari berapa populasi kuman X jantan terhadap populasi kuman seluruhnya. Oke, kita cari dulu untuk perbandingan dari si kuman X dan jantan. Diketahui perbandingan dari yang bersifat X dan tidak bersifat X adalah 5:3. Bersifat banding tidak, itu sama dengan 5:3. Nah, jantannya yang tidak bersifat X adalah 3/8. Berarti di sini 3/8. Nah, ini yang akan kita cari, katakanlah dia sebagai A-nya. Berarti nanti kuman jantan yang bersifat X itu akan sama dengan A. Nah, gitu. Tinggal kita kaliin silang aja, berarti di sini A kali 3 hasilnya 3A. Kemudian 3/8 kali 5, berarti 5 kali 3/8. Boleh kita sederhanain angka 3-nya, coret-coret, sehingga hasilnya A itu sama dengan 5/8. Nah, yang dicari adalah populasi jantan X terhadap populasi kuman seluruhnya. Nah, berarti perbandingannya adalah 5:8 dibanding keseluruhan. Keseluruhannya berarti dia sama kayak dihitung pecahan utuh atau 8/8. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini hasilnya adalah 5:8. Jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Oke, next kita lanjutin ke soal nomor 12.
Di sini ada soal sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya diberi gaji X per jam, berapa rupiahkah per jam gajinya sekarang? Oke, berarti di sini gajinya kan tidak berkurang ya, sehingga gaji awal itu akan sama dengan gaji akhir. Nah, gaji awalnya adalah karena dia bilang 40 jam, dengan gajinya adalah X, berarti X dikalikan 40. Nah, gaji akhirnya dia bekerja selama 36 jam. Dikalikan gaji akhirnya, katakanlah di sini per jamnya aku misalin dengan A. Nah, berarti untuk menghitung A-nya, tinggal dipindahkan ruas saja. X kali 40 dibagi 36. Kalau aku sederhanain, 40 dibagi 4, hasilnya adalah 10. 36 dibagi 4, hasilnya adalah 9. Berarti, gaji per jamnya atau A-nya itu akan sama dengan 10X per 9. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal nomor 13, seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya adalah 3 meter dan telah sepertiga selesai. Jika dia selanjutnya mengecat tembok 10 meter persegi lagi, dia sudah akan 3/4 selesai. Berapa meterkah panjang tembok itu? Oke, di sini dia bilang bahwa dia telah menyelesaikan 1/3. Katakanlah temboknya itu luas temboknya itu sama dengan X, katakanlah. Berarti di sini 1/3 X, kemudian dia melanjutkan dengan 10 meter persegi lagi, berarti ditambah 10, nilainya akan sama dengan 3/4 X. Nah, tinggal dipindah ruas aja, berarti 10 sama dengan 3/4 X, dikurangi 1/3 X. Nah, menghitung bentuk pecahan seperti ini, boleh kita kaliin silang aja. Jadi 10 sama dengan 3 dikalikan 3X, hasilnya adalah 9X. Kemudian 4 dikalikan min X, berarti hasilnya adalah min 4X. Kemudian yang bawah juga kita kaliin, berarti 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, berarti di sini 10 sama dengan 5X per 12. Kalau kita sederhanain, 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Sehingga nilai X-nya adalah 2 kali 12, atau X-nya sama dengan 24. Berarti untuk luasnya sama dengan 24. Nah, yang dicari adalah panjangnya, dan tingginya itu 3 meter. Berarti 24 itu akan sama dengan panjang kali tinggi. 24 sama dengan panjang kali 3, berarti panjangnya sama dengan 24 dibagi 3, atau hasilnya adalah 8. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B. Oke, next ke soal yang berikutnya, nomor 14. Seorang dari titik X berjalan ke timur sejauh 1 km, kemudian 2 km ke utara, lalu 1 km ke timur, terus 1 km ke utara, lalu 1 km ke timur, terakhir 1 km ke utara sampai di titik Y. Berapa kilometer jarak dari titik X ke titik Y? Nah, teman-teman bisa coba dulu dan jawab di kolom komentar. Next part aku akan bahas soal ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.